Terpikat aura Sang Hot Duda. Bab 001. 1 tahun yang sia-sia. Terlihat, seorang wanita memegangi tespek yang menunjukkan 2 garis merah. La menutup mulutnya sembari air matanya mengalir menahan haru. Hatinya merasa sangat senang, seolah ada kupu-kupu yang menari di atas perutnya. Dikarenakan, hal yang dinantinya telah tiba. 3. Semoga dengan hadirnya anak ini, Delphine akan mencintaiku. Tepat 1 tahun pernikahan kami, tak berakhir begitu saja. Bukankah kata orang anak itu pengikat cinta dalam pernikahan? Walaupun saat itu ia tak sengaja, tapi kehadiran anak ini tak mungkin ia tolak bukan? 2. Jingga Livina Mahendra sangat menantikan cinta suaminya yang tak kunjung hadir untuknya. Berawal dari Jingga yang jatuh cinta pada Delphine Rodriguez, putra sahabat dekat orang tuanya. Meminta sang ayah yang seorang investor untuk menikahkannya dengan Delphine. Pernikahan sudah berlangsung 1 tahun, tetapi Delphine sama sekali tak mencintai. 4. Aku akan menyiapkan hadiahnya sekarang, ucapnya dengan penuh tekad. Jingga memasukkan benda persegi itu ke dalam kotak hadiah. Lalu memasangkannya pita dan menatapnya dengan penuh binar. Bertepatan malam ini, adalah malam pernikahan mereka. Hari, di mana puncak kebahagiaannya saat itu. Tak sabar, ia mencari tempat di mana dirinya bisa menempatkan kado tersebut. Kalau di sini, kayaknya bakal sulit ketemu deh. Atau, di sini. Hais, Delphine jarang sekali membuka laci ini. Wanita cantik itu melirik ke arah sebuah lemari pakaian. La tersenyum lebar disertai ide yang tertancap di otaknya. Bentar lagi kan Delphine akan mengganti pakaian, dia pasti membuka lemarinya. Tak masalah bukan aku membuka lemarinya. Dia pasti akan memaafkanku setelah tahu isi kado ini. Jingga merembuka lemari itu dengan senyuman merekah, ia menggeser baju yang menumpuk guna meletakkan kado itu. Namun, dirinya justru menemukan selembar kertas aneh. Apa ini? Jingga meraih kertas tersebut dan membacanya. Senyumannya yang semula tercetak dengan indah, kini sirna setelah membaca isi kertas tersebut. Bagaikan disambar petir, Jingga melihat namanya dan juga nama Delphine yang tercetak jelas dalam surat gugatan cerai. Tubuhnya mendadak lemas, air matanya luruh tanpa henti. Tak bisa berkata-kata, ia hanya mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang sembari menatap nanar kertas itu. Gugatan cerai. Delphine menggugatku. Kenapa? Jingga membaca dengan seksama, ia masih denial dengan apa yang dirinya lihat. 3. Enggak, ini enggak mungkin. Aku harus meminta penjelasan pada Delphine, pasti ini hanya sebuah kesalahpahaman, gumamnya. Jingga memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan mencari keberadaan suaminya. La ingat jelas tadi, ayah mertuanya datang dan mengobrol dengan suaminya di ruang kerja. Gegas, Jingga melangkah cepat menuju ruang kerja suaminya. Langkah kakinya terhenti melihat pintu yang sedikit terbuka. Sejenak, ia menghentikan niatannya kala mendengar percakapan mereka yang membuat perasaannya semakin hancur lebur. 2. Selva sudah sadar Pak. Aku harus menceraikan Jingga agar aku dapat menikah dengan Selva. Dari awal, Papa sudah berjanji padaku. Aku boleh menikah kembali asal Jingga enggak tahu kan. Aku tak akan menceraikannya, jika Papa bersedia menyembunyikan Jingga dari Selva dan begitu juga sebaliknya. Itu dulu Delphine. Sekarang kondisinya berbeda. Pertahankan istrimu jika tidak mau kakekmu marah dan menyerahkan posisimu pada ommu. Kamu dan Jingga sudah berhubungan bukan? Bagaimana jika dia hamil? Aku sudah memintanya meminum obat pencegah, dia tak akan mungkin hamil. Dan Papa perlu ingat kembali, aku menikahinya karena kakek dan hutang budi keluarga ini, bukan karena keinginanku. Kali ini, tolong pikirkan perasaanku Pak. Aku mencintai Selva bukan Jingga. 3. Jikapun Jingga hamil,
aku akan memintanya untuk menggugurkan janin itu. Seolah luka yang teriris pisau dan disiram kembali oleh air garam. Itu yang saat ini Jingga rasakan. La mundur perlahan, dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Bibirnya bergetar, keluh untuk mengatakan sesuatu. Dia tahu Delphine menikah dengannya karena keluarganya. Tapi, ia tak pernah menyangka jika Delphine bahkan berniat melenyapkan janin yang dirinya kandung. Dia tidak pernah mencintaiku, dia menikah denganku hanya karena hutang budinya dengan keluargaku. Seharusnya aku paham, seharusnya aku tahu dia tak akan mungkin mau menikah denganku tanpa tujuan. Dia membenciku bukan hanya karena belum mencintaiku, tapi karena dia mencintai wanita lain. Aku pikir dia belum mencintaiku karena pernikahan kami perjodohan, ternyata aku salah besar. Batin Jingga gemuruh, ia lekas berbalik masuk kembali ke dalam kamar dan membenahi pakaiannya. Tak ingin terus berada di rumah penuh luka, Jingga memutuskan untuk pergi. Tak lupa, ia membawa hadiah yang akan dia berikan pada Delphine sebagai kado anniversary pernikahan mereka. Dia tak akan mau, Delphine mengetahui kehamilannya dan memintanya untuk menggugurkannya janinnya. Sebelum pergi, Jingga menyempatkan diri menghampiri kakek Delphine. Tuan Yuda tertidur dengan nyenyak di ranjangnya tanpa menyadari kehadirannya. Walau bukan kakeknya, Jingga sangat menyayangi Tuan Yuda seperti kakeknya sendiri. Walau Delphine dingin padanya, tapi Tuan Yuda selalu baik padanya. Kakek, malam ini aku akan pergi. Kakek sehat-sehat di sini, jangan terlalu banyak pikiran. Maaf, aku tak bisa menjadi cucu menantu kebanggaanmu lagi. Lirih Jingga sebelum beranjak pergi dari sana. 1. Kepergiannya, membuat satpam rumah terheran-heran. Apalagi, ia melihat istri majikannya pergi tanpa menggunakan mobil pribadi melainkan menggunakan taksi yang dipesan. Merasa ada yang janggal, satpam pun berlari masuk untuk menemui Delphine. Tuan, ada apa? Kebetulan, Delphine dan ayahnya baru saja keluar dari ruang kerja. Nyonya keluar malam-malam seperti ini dengan taksi. Sambil bawa koper besar juga, apa Anda mengetahuinya? Delphine tersentak kaget, ia menoleh ke arah kamarnya yang terbuka lebar. Matanya membulat sempurna melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Bahkan, pintu lemari pakaiannya terbuka lebar. Jantung Delphine terasa berhenti berdetak, pikirannya langsung kalut melihat keadaan yang terjadi saat ini. 3. Si 4. Delphine langsung berlari ke arah lemarinya, ia mencari di mana letak kertas yang ia simpan. Namun, dirinya justru melihat kertas itu terinjak di kakinya. Gegas, ia meraihnya dan membacanya dengan seksama. Ternyata, Jingga sudah menulis tanda tangannya sebagai pihak kedua dari isi gugatan cerai itu. Pertanda, ia menyetujui perceraian mereka. Bagaimana? Istrimu benar-benar pergi? Seru Erwin dengan panik. Delphine awalnya panik dan khawatir. Namun, senyumannya justru mengembang tanpa beban. Biarlah, itu kemauannya sendiri yang ingin berpisah denganku bukan? Plak. Benar-benar gila kamu Delphine. Delphine justru tersenyum sembari merenegang pipinya. Ini adalah tamparan pertama sang papa dalam hidupnya karena wanita yang sangat dirinya benci kehadirannya. Delphine tak habis pikir, bagaimana bisa Erwin membela anak orang lain. Papa yang memaksaku menikahinya demi kemajuan perusahaan keluarga. Demi keuntungan papa sendiri tanpa memikirkan perasaanku yang menunggu wanita yang kucintai sadar dari komanya. Papa memintaku menikah dengan wanita yang terobsesi padaku. Bukankah kita sama-sama gila? Sama-sama mengorbankan perasaan orang lain demi mencapai tujuan. Erwin tak bisa berkata apapun lagi, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya menatap putranya yang saat ini tertawa hambar. Setelah tahu putrinya kamu sakiti, Om Ferdi pasti akan memutuskan kerja sama kita dan meminta kembali semua yang sudah dia berikan. Semuanya jadi berantakan,
akibat ulahmu. Ucapnya sebelum berlalu pergi, meninggalkan Delphine yang mengusap pipinya dengan tatapan yang sulit diartikan. 2. Jingga turun dari taksi yang ia tumpangi, ia menarik kopernya sembari matanya menatap lekat pintu menjulang tinggi di hadapannya. 1 tahun yang lalu, dia menangis haru keluar dari rumah ini karena berpindah tinggal bersama pria yang sangat dia cintai. Namun, saat ini dia justru kembali dalam keadaan hati yang remuk. Dia tak tahu bagaimana respon keluarganya nanti melihatnya kembali. Keluarganya pasti mengira pernikahannya sangat bahagia karena dapat menikah dengan pria yang ia cintai. Nyatanya, semua itu hanyalah angan belaka. Di saat melamun, tiba-tiba pintu terbuka lebar oleh seorang wanita parubaya. "Pak, cepat kita harus ke rumah." "Jingga, kamu pulang nak." Air mata Jingga jatuh, menatap sang mama yang terkejut akan kehadirannya. Tatapannya beralih menatap seorang pria parubaya yang berdiri di belakang istrinya. Keduanya menatap syok kehadiran Jingga di rumah mereka malam hari seperti ini. 4. Baru saja mama dan papa akan ke rumahmu. Kenapa tidak mengabari Mana Delphine? Sejak tadi perasaan mana tidak enak, makanya mama ingin mengunjungimu. Ternyata kamu sudah di sini lebih dulu. Tania mengelus lengan putrinya dengan penuh kelembutan. La merangkul putrinya masuk ke dalam rumah dan membawanya duduk di ruang keluarga. "Ma, aku dan Delphine memutuskan untuk bercerai," ucap Jingga secara tiba-tiba. "Apa?" Ferdi dan Tania syok, seolah ada batu yang meremukkan hati mereka mendengar apa yang menimpa putri mereka. Terutama Ferdi, ia sampai mengetatkan rahangnya menahan gejolak emosi. "Dia yang menceraikanmu. Apa dia berselingkuh?" Jawab Jingga. Sentak Ferdi. Namun, Jingga diam dengan tubuh yang bergetar takut. Tania memberikan segelas teh hangat pada Jingga agar sedikit menenangkan hatinya. Ferdi tak sabar ingin bertanya, matanya menatap putrinya dengan tatapan tajam. "Apa yang Delphine lakukan padamu? Katakan, jangan kamu tutupi." Sentak Ferdi. Jingga mengangkat pandangannya, ia merenat jari jenarinya dengan gelisah. Air matanya terus luruh, menahan sakit yang terus menghujam jantungnya. "Delphine tak melakukan apapun padaku, aku yang terlalu memaksakan hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Cinta seorang diri itu sakit, aku lelah. Apalagi, ternyata ada wanita yang Delphine cintai." "Apa? Benar apa kata papa kan? Kamu tak pernah mau mendengarkan omongan papa. Kamu itu telah dibutakan oleh cinta. Kamu mencintainya, kamu bilang akan bahagia dengannya makanya papa memberikanmu padanya. Tapi apa? Kamu kembali dalam keadaan seperti ini. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Papa akan mengambil kembali apa yang sudah papa berikan pada mereka." Ferdi bersiap akan menghubungi orang kepercayaannya. La tak terima putrinya disakiti begitu saja oleh keluarga yang teka ia bantu. Jika bukan karenanya, perusahaan Rodriguez pasti akan mengalami kebangkrutan. La menyuntikkan dana tersebut atas permintaan putrinya. Karena Jingga mencintai Delphine, Ferdi memutuskan menikahkan keduanya. "Pak, jangan. Kakek Yuda sangat baik Hicks. Ini bukan kesalahannya. Jika perusahaan yang dia bangun sudah payah hancur karena cucunya, dia pasti akan sangat terpuruk. Kakek sangat baik padaku, ini bukan salahnya. Aku, yang terlalu memaksakan cinta itu." Pinta Jingga dengan tatapan penuh harap. 1. Ferdi menghentikan kegiatannya, ia mengangkat pandangannya dan menatap lemah putrinya itu. "Jadi, kamu masih membela keluarga mereka setelah apa yang mereka lakukan padamu. Seharusnya Delphine sadar diri, bukannya malah menyakitimu. Mereka harus menerima Aku tak mau anakku membenciku karena menghancurkan keluarga ayahnya Pak." Ferdi menghentikan kegiatannya, ia memandang kaget ke arah Jingga yang menatapnya dengan air mata yang mengalir.
Begitu juga Tania, dia sampai menutup mulutnya dan turut menangis. Dadanya sangat merasa sesak mengetahui jika putrinya tengah berbadan dua. 5. Kamu hamil? Tanya Tania dengan pandangan turun menatap ke arah perut Jingga. Jingga mengangguk lemah, ia mengelus perutnya yang masih terlihat datar. Ferdi sudah tak bisa mengatakan apapun lagi. Dia hanya memegangi kepalanya yang terasa sakit mengetahui jika putrinya diceraikan dalam keadaan hamil. Hati ayah mana yang tak sakit saat putrinya diceraikan dalam keadaan sedang mengandung? Bagaimana nasib cucunya nanti yang lahir di keluarga yang hancur? Ferdi benar-benar menyesal telah menyerahkan tanggung jawabnya pada Delvin. Dia tak seharusnya menceraikanmu dalam keadaan hamil, Jingga. Setidaknya sarempai anak itu lahir, ucap Ferdi dengan lemah. Jingga menggeleng. Dia tidak tahu, aku belum memberitahunya. Aku pergi setelah menandatangani surat cerai. Pak, aku ingin pergi jauh dari sini, Hicks. Jingga menutup wajahnya, menangis histeris mengungkap rasa sakitnya lewat tangisan. Tania turut menangis sambil mengusap punggung putrinya berharap hal itu dapat menenangkannya. Ferdi mengusap wajahnya, matanya memerah menahan tangis. La bingung harus bagaimana melihat putrinya saat ini. Ikut denganku. Ketiganya tersentak kaget mendengar suara seorang pria yang sudah lama tak mereka dengar. Perlahan, Jingga mengangkat pandangannya. Menatap seorang pria berkaos hitam menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Kakak, lirih Jingga. Pria itu adalah kakaknya, yang selama ini berada di Bali untuk mengurus pekerjaannya di sana. Satu-satunya orang yang menolak pernikahannya dengan Delvin. Saat ini kakaknya, Ravandra Mahendra, baru kembali. Setelah setahun lamanya pria itu tak pernah mau sama sekali komunikasi dengannya setelah hari pernikahannya. Pergi dari pria itu dan ikut denganku. Kita pergi jauh dari sini dan menjauhkan anakmu darinya. Maafkan aku yang tidak mau mendengarkan, kakak Hicks. Jingga memeluk Rafa, pelukannya dibalas oleh pria itu dengan lembut. 4. Kita sembuhkan lukamu, oke? Ikut dengan kakak, Jingga mengangguk dalam pelukan Rafa. 6. Cinta untuk si kembar. Suara bel rumah berbunyi, Ferdi dan istrinya keluar menemui Tanu yang datang. Terlihat, seorang pria tua dan juga kedua pria berbeda usia di belakangnya. Ketiganya menatap Ferdi dan istrinya dengan pandangan berbeda. Tapi kedatangan mereka, tentu membuat emosi Ferdi meledak. Ngapain kalian kesini lagi? Belum puas menghancurkan mental putriku, Sentak Ferdi dengan teriakan yang menggema. Ferdi, kami datang ingin menjemput kembali Jingga. Maafkan cucuku yang bodoh ini, dia benar-benar menyakiti putrimu. Kami benar-benar datang untuk memperbaiki semuanya. Ucap Tuan Yuda dengan tatapan penuh harap. Jelas saja Ferdi menolak. Putranya sudah membawa Jingga pergi dari kota ini semalam. Dia tak akan mungkin kembali menyerahkan putrinya pada pria yang sudah menghancur leburkan perasaan putrinya itu. Tentunya, Ferdi akan menolak dengan tegas. Apa yang perlu diperbaiki? Delvin sudah menghina putriku. Dia menceraikannya dan bahkan tak mencintainya. Jika dia memiliki wanita lain, kenapa harus menerima putri kami? Kami menikahkan Jingga dengan pria ini agar putri kami bahagia, bukan tekanan batin. Lia, itu kesalahan kami. Untuk itu, kami. Ferdi mengangkat tangannya, meminta Tuan Yuda berhenti berbicara. Lalu, tatapannya beralih menatap Delvin dengan tatapan tajam. Pria yang sudah menyakiti hati putrinya kini berdiri dengan tegar tanpa perasaan bersalah sedikitpun. Ferdi membenci pria di hadapannya. Aku tak akan kembali menarik bantuan yang sudah aku berikan pada perusahaan kalian berdasarkan permintaan putriku. Tapi, hubungan keluarga kita berakhir. Tak ada lagi persahabatan dua keluarga. Apa? Ferdi, mendiang orang tuamu dan aku sudah bersahabat sejak lama. Mereka pasti tidak akan terima. Seru Yuda.
La merasa keputusan Ferdi sangat sepihak. Mendiang sahabatnya, pasti tak akan terima dengan perpecahan keluarga ini. Lalu apa mereka juga akan terima jika cucu mereka disakiti oleh keluarga yang mereka anggap sebagai sahabat? Sudah cukup, pergilah. Keluarga kami, tak ada hubungan apa-apa lagi dengan kalian. Dan kamu. Ferdi menunjuk wajah Delphine dengan nafas memburu. Segera sahkan perceraianmu dengan putriku. Semoga kamu mendapatkan balasan semesta dari apa yang kamu lakukan padanya. 15. Suara gemuruh pertanda hujan mengejutkan mereka. Ferdi langsung menutup pintu rumahnya, menolak kehadiran keluarga Rodriguez. La begitu emosi, ingin menghajar abis Delphine jika hal itu dapat menyenangkan hati putrinya. Jangan sampai, mereka mengambil cucu kita. Lirih Tania merasa khawatir akan masa depan nanti. Tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil cucu kita. Ferdi menghela nafas kasar. La berharap, dengan waktu putrinya dapat sembuh dan lebih dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. 1. 7. 5 tahun kemudian. Oh, terlihat, seorang wanita cantik baru saja bangun dari tidurnya. Rambutnya masih berantakan, sudah seperti singa yang akan siap mengaum. La menguap lebar sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Matanya beralih menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Astaga! Jam 10. Jingga langsung bangkit dari ranjang empuknya. La segera keluar kamar dan melihat kekacauan yang ada. Banyak mainan berserakan, bahkan kakinya tak sengaja menginjak sebuah balok. Jingga tahu, siapa yang telah membuat ulah itu. Bunda Cayaang. Sudah telkadal dari bunga tidul belum. 7. Lihatlah, si pengacau sudah tiba. Anak kembar laki-laki berjalan menghampirinya dengan paper bag di tangan mereka. Salah satunya tersenyum lebar mendekat ke arahnya. Berbeda dengan anak lainnya yang justru meletakkan paper bag itu di atas meja dan membereskan kekacauan yang ada. Keduanya adalah anak kembarnya yang lahir 4 tahun yang lalu. Di mana, kini usia mereka sudah menginjak 4 tahun. Arga Zian Alendra dan Artan Sehan Alandra. Keduanya hanya berjarak 5 menit saja saat dilahirkan. Artan bukannya semalam bunda bilang, bereskan mainanmu dulu baru tidur. Kenapa tidak kamu bereskan juga Omel Jingga pada putra keduanya yang saat ini menyengir lebar. Nda inget Altan, tadi om lapa culuh kali kalapan, iya kan abang. Artan melirik ke arah kembarannya. Arga hanya diam, dia membereskan mainan yang ada tanpa banyak bicara. Jingga menatap putranya dengan tatapan lembut. Kedua anak kembarnya memang memiliki pribadi yang berbanding terbalik. Arga yang memiliki sifat kalem dan tak banyak bicara, Artan yang sangat hiperaktif dan suka sekali berbicara. Entahlah, Jingga bingung dengan sikap keduanya. Jingga, ayo makan. Rafa datang dari luar, ia melepas jaketnya dan menyiapkan sarapan yang dirinya beli tadi bersama si kembar. Jingga akan menjawab, tapi ia melihat putra pertamanya masuk ke dalam kamar. Hal itu, membuatnya memutuskan untuk menghampiri anak tersebut. Karena sejak kemarin, Arga benar-benar tak mau berbicara dengannya. Kak, makanlah dulu dengan Artan. Aku akan menghampiri Arga, sepertinya dia marah padaku. Pamit Jingga. Rafa mengangkat bahunya acuh, dia memilih melanjutkan kegiatannya yang tertunda. Arga. Jingga masuk ke dalam kamar, ia melihat Arga tengah menata mainannya di rak khusus. Wanita cantik itu duduk di tepi ranjang kecil putranya dan menatap dalam apa yang sedang anak menggemaskan di hadapannya itu lakukan. Arga marah sama bunda. Tanya Jingga dengan penuh kelembutan. 8. Arga hanya melirik sekilas sebelum melanjutkan kegiatannya. Enggak. Lirihnya. Enggak, tapi kenapa gak mau lihat bunda? Kemarilah, dan katakan apa yang sudah bunda perbuat hingga kamu merasa marah dengan bunda.
Jingga berusaha mengajak putra pertamanya itu berbicara walau memang sulit mengobrol dengannya. Arga, jangan suka pendam sesuatu. Katakan, apa yang Arga inginkan. Arga marah sama bunda. Jingga tak menyerah, ia masih mencoba mengajak anak itu mengobrol. Karena tak dihiraukan, Jingga mencoba meraih tangannya. Namun, Arga menolak hingga membanting mainannya. Brak, Arga. Jingga syok melihat putranya yang pertama kali membanting barang di hadapannya. La menatap mainan itu sebelum menatap wajah putranya yang lini menatapnya tajam dengan nafas memburu. 1. Kemarin aku menunggu bunda pulang untuk bermain bersamaku. Tapi bunda sibuk dan selalu dengan ponsel bunda. Sekalinya bunda ada waktu, bunda selalu main sama Artan. Aku sudah siapkan mainan yang akan kita mainkan, tapi bunda malah tidur. Aku juga ingin bermain bersama bunda, bukan Artan saja. 1. Deh. Jingga tak akan mengira putranya akan mengatakan hal itu. Selama ini, Arga dikenal sebagai anak yang pendiam dan sangat dewasa. Selalu mengalah, dan pengertian. Jingga pikir, putranya memang memiliki pemikiran lebih dewasa dari anak seumurannya. Nyatanya, putranya tetaplah anak-anak yang menuntut kasih sayang. Jingga lupa akan hal itu, dia seakan lupa putranya masihlah membutuhkannya. Mata Jingga menangkap sebuah rel kereta api yang sudah disusun rapi. Semalam, putranya mungkin akan mengajaknya bermain dan bercerita tentang kereta api. Tapi, ia justru melupakannya karena sibuk dengan pekerjaannya. Arga, maafin bunda ya. Jingga berniat meraih tangan putranya, tapi anak itu menepisnya. Arga mengusap kasar air matanya, ia kembali membereskan mainannya yang berserakan. Dengan derai air mata dan isak tangis tertahan, anak tampan itu menata mainannya dengan rapi. Dadanya masih terasa sesak setelah mengungkap isi hatinya selama ini. Jingga menangis, ia berlutut di hadapan putra kecilnya. Melihat sang bunda berlutut di hadapannya, Arga tak tega. La berbalik dan meminta wanita itu untuk berdiri. Bunda ngapain kayak gini, ayo bangun. Ucapnya dengan suara bergetar. Maafin bunda ya, maafin bunda yang gak peka sama perasaan Arga. Bunda minta maaf sayang, bunda minta maaf Hicks. Bunda pikir selama ini Arga bisa main sendiri. Maafin bunda ya, hari ini main seharian sama bunda. Janji, bunda enggak sibuk untuk hari ini. Jingga mengusap lembut wajah putranya yang basah dengan jari jemari lembutnya. Arga mengangguk, ia pasrah saat Jingga menariknya dalam pelukannya. Tak adanya seorang ayah, membuat Arga 9. Merasa haus akan kasih sayang. Ditambah, Jingga selalu memperhatikan Artan yang membuatnya merasa iri. Namun, mengingat dirinya sebagai seorang abang ia selalu mengalah. Ayo, kita sarapan dulu, Jingga meraih putranya dalam gendongannya. Biasanya Arga menolak ketika digendong olehnya. Jingga baru sadar, putranya bukan menolak. Melainkan hanya berusaha menjadi anak mandiri di usianya yang masih sangat kecil. Abang, ayo makan. Ada tempe bakal oceng. Seru Artan ketika melihat sang abang yang digendong oleh bundanya. Namun, senyumannya luntur melihat mata keduanya sembab. Bunda cama abang nonton ikan telbang ya. Kok ndak ajak Altan? Kok ndak ajak? Ndak ajak nanti tidur ditemenin nenek lombeng loh. Protes Artan dengan mata membulat sempurna. 2. Rafa yang melihat keponakannya protes, ia langsung memasukkan udang ke dalam mulut anak itu. Artan melirik tajam pada Rafa, ia kesal pada omnya yang selalu menghentikan protesannya. Namun, anak menggemaskan itu tetap melahap habis udang yang ia makan. 3. Jingga menyuapkan kedua anak kembarnya sarapan secara bergantian. Biasanya Arga menolak, tapi pagi ini tak ada penolakan sama sekali. Rafa juga menangkap keanehan itu. Namun,
Ia tetap melanjutkan acara sarapannya dan nanti akan bertanya. Sudah habis, kalian mandi dulu sana. Pinta Jingga pada kedua putranya. Artan turun dari kursinya, ia akan bersiap masuk ke dalam kamarnya. Tapi sebelum itu, Arga menarik kerah belakang bajunya dan menyodorkan piring kotor di tangannya. Tentunya, Artan protes pada sang abang. Maksudnya apa ini blo? 14. Cuci. Jangan biarin bunda yang cuci, udah besar juga. Onel Arga. Artan mengerutkan keningnya alam, olang kebelat Ju. Abang. Tiba-tiba Arga menarik tangannya menuju wastafel dan memintanya mencuci piring itu. Nda mau. Abang aja yang cuci, olang Altan kebelat loh. Alasan aja kamu, cuci gak? Kalau enggak, abang buang semua dinomu itu. Ancam Arga. Jika tidak, adiknya tak pernah mau mencuci piring itu. Biar bunda aja bang. Seru Jingga. Biasanya ada orang yang membersihkan rumahnya setiap 2 hari sekali di unit apartemennya. Tapi urusan cuci piring itu akan menjadi urusannya. Arga melirik tajam adiknya, membuat Artan terpaksa harus mencuci piring itu walau sampai sambil mengoceh kesal. Padahal, ia sudah tak tahan ingin buang air besar saat ini juga. Lia, ini cuci. Kenapa halus pelelok bektu, ndakopan kali matanya Hicks. 8. Jingga dan Rafa sudah menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua anak itu yang tak ada hari tanpa keributan. Kak, sepertinya aku akan kembali ke Jakarta dan tinggal lagi dengan papa dan mama. 10. Apa kamu yakin? Tanya Rafa dengan ragu. Lah takut, adiknya tak siap kembali ke kota yang sama dengan mantan suaminya. Jingga mengangguk yakin, ya, aku sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan, aku sudah diterima menjadi model dari Asga Skincare. Pekerjaanku juga tak terlalu sibuk, dan si kembar punya banyak waktu bersamaku. Terangnya. Rafa mengangguk kepalanya dengan helaan nafas berat, jaga dirimu baik-baik kalau begitu. Kakak, hanya bisa menemanimu sampai di sini. Kalau kamu memang sudah merasa kuat untuk kembali, kakak hanya bisa mendukung. Asal, kamu bahagia. Ucap Rafa dengan senyuman tipis di bibirnya. Jingga menatap penuh haru ke arah Rafa. Selama ini, pria itu yang menemaninya di Bali. Bahkan, Rafa mengesampingkan urusan percintaannya demi menemaninya. Tapi kini, Jingga ingin kakaknya menjalani kehidupan yang normal dengan mencari cinta sejati. Carilah istri kak, aku juga mau punya kakak ipar. Sekretarismu cukup cantik, apa kamu tidak menyukainya? Ledek Jingga sembari menahan tawa. Terlihat Rafa mengulum senyumnya dengan pipi merah merona. Kamu suka sekali meledek kakakmu ini ya? Sudahlah, aku kembali ke unitku. 2. KAAANKECEPILIIT Hicks. Di BILANGNA kebelat malah di CULUH cuci piling DULUU Hicks. Teganya TEGANYAAHUAAA. 9. Belum sampai Rafa berdiri, keributan kembali terjadi. Dia dan Jingga menatap kehebohan di dapur. Omelan dan tangisan Artan terdengar oleh mereka dan Arga hanya meringis menatap kembarannya itu. Mana abang tahu kalau udah di ujung tanduk? Cicitnya. Eki bunda. Kecepelit Hicks. Teganya abang Hicks. Menanggapi kehebohan itu, Jingga dan Rafa sama-sama menggelengkan kepala mereka. Sudah biasa keributan terjadi di antara kedua anak kembar itu. Jadi, keduanya tak kaget lagi. 11. Om mantan suami. Hari ini Jingga dan kedua putranya tiba di Jakarta. Ketiganya memilih penerbangan malam agar keduanya dapat tidur di dalam pesawat tanpa rewel. Kedua orang tua Jingga pun sudah menunggu di ruang penjemputan. Cucu Oma. Seru Tania memeluk kedua cucunya yang kelihatan mengantuk. Ferdi langsung meraih Artan ke dalam gendongannya. Tak lama, Artan kembali tertidur lelap.
Berbeda dengan Arga yang memang tak mau lepas dari Jingga. Ayo, kita langsung ke mobil saja. Biar cepat sampai rumah dan si kembar dapat istirahat. Ajak Tania semangat. La begitu senang setelah mendapat kabar putrinya dan kedua cucunya akan kembali ke Jakarta dan tinggal bersamanya. Selama perjalanan, Jingga menatap ke arah luar jendela. Tangannya tak berhenti mengelus punggung Arga yang tertidur di pangkuannya. Ternyata, banyak hal yang berubah dari kota kelahirannya. Sudah lama dirinya tak kembali, dan banyak hal yang ia lewati. "Bagaimana keadaanmu sayang?" tanya Tania lembut sembari mengelus tangan putrinya. "Baik Ma. Mama senang kamu sudah siap kembali ke kota ini." Jingga mengangguk, "Aku sudah yakin ingin kembali. Si kembar juga sudah aku daftarkan ke sekolah TK. Tadinya aku ragu memasukkan mereka sekolah, tapi setelah dipikir mereka juga butuh berinteraksi dengan anak lainnya. Karena di Bali, keduanya sama sekali tidak memiliki teman." Jelasnya. 35. Tania paham, memang seharusnya seperti itu. Tak apa, mereka akan bersekolah sambil bermain. Sesampainya di rumah, Jingga langsung membawa kedua anaknya tidur di kamarnya. Kamar, yang sudah lama tidak ia tempati. Ternyata isi kamarnya tetap sama, yang tidak ada hanyalah foto pernikahannya. Kini, tempat foto itu sudah kosong. Seperti perasaannya saat ini. Jingga duduk di tepi ranjang, menatap sejenak kedua putranya yang tertidur lelap. Tatapannya lalu beralih menatap lemari nakasnya. La membuka lemari itu dan mengambil sebuah buku diari yang sudah tampak lama. 1. Jingga membuka buku tersebut dan melihat berbagai macam coretan pena yang ia tulis dalam ungkapan cinta pada seorang pria yang tak pernah mencintainya. "Apa kabarmu? Apa sekarang, kamu sudah bahagia dengan wanita yang kamu cintai?" Lirih Jingga dan melirik kedua putranya yang tertidur sambil berpelukan. "Aku memilih mempertahankan mereka, tidak apa-apa bukan? Aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Karena sedari awal, kehadiran mereka adalah bumerang bagimu." Jingga kembali menyimpan buku diarinya. La sama sekali tak merusaknya atau memusnahkannya. Merasa mengantuk, Jingga pun memilih menyusul kedua putranya untuk tidur. Selang beberapa saat, Arga terbangun. La menatap lekat ke arah Jingga yang tidur sambil memeluknya. Wajah lelah itu tercetak jelas, membuatnya tertarik untuk mengelusnya dengan tangan mungilnya. 12. Kalau Bunda kembali dengan ayah, Bunda pasti gak akan capek ngurus kita. Gumamnya. Arga tidak tahu apa yang terjadi antara orang tuanya. Jingga tak pernah menjelekkan tentang Delvin pada kedua anaknya. La tak ingin, kedua anaknya memiliki sifat pembenci apalagi pada ayah mereka. Juga, tak ingin merusak pemikiran keduanya. Jika ditanya oleh keduanya, kemana ayah mereka? Jingga akan menjawab, keduanya sudah tidak bisa bersama. Hari ini si kembar mulai bersekolah, keduanya cukup merasa betah di rumah Ferdi. Banyak hal yang mereka dapatkan di rumah ini, dan tentunya tak akan merasakan sepi seperti saat di Bali. Saat sampai di sekolah, Artan menatap tajub keadaan lingkungan sekolahnya yang penuh dengan mainan. "Bunda hanya mengantar kalian sampai di sini. Ketika waktunya pulang, Bunda akan kembali jemput kalian." "Oke. Telus Bunda mau kali cugal ayah?" tanya Artan dengan tatapan polosnya yang mana membuat Arga melirik sinis padanya. 4. "Diam Cadel, jangan pancing emosi orang pagi-pagi." Kesalnya, ia paling tak suka sang adik membahas hal itu. 2. "Apa Ci Abang? Nda boleh cindil-cindil begitu. Sudah macam kaipul aja abang ini," gerutu Artan. 2. "Hais, sudah. Kalian jangan bertengkar lagi. Ayo, masuk ke kelas kalian." Jingga mengantar keduanya ke dalam kelas. "Oke, Bunda tinggal dulu kalau gitu." Jingga bergegas kembali pulang, meninggalkan si kembar yang menatap kepergiannya.
Keduanya menangkap murid lainnya yang diantar oleh ayah mereka. Jelas saja, hal itu membuat kedua iri. Ayah kita ndak pernah datang ya abang. Kata Om Lapa cibuk kali iktri balu. Gumam Artan. Arga diam, ia juga ingin merasakan kasih sayang seorang ayah seperti anak lainnya. Jingga mendatangi kantor yang akan ia bintangi sebagai model. Sebelumnya ia sudah menjadi model beberapa produk, kali ini ia ingin mencoba menjadi model produk skincare yang tengah naik daun itu. Permisi, apa Anda model baru itu? Tanya seorang pria yang tiba-tiba datang mendekat padanya. Lia, saya Jingga. Balas Jingga ramah. Baik, saya Ricky asisten CEO Asga Skincare. Sebelum lanjut sesi foto, Anda perlu bertemu dulu dengan CEO kami untuk penandatanganan kontrak. Kontrak. Sebelumnya saya sudah menandatangani kontrak, apa diperlukan lagi? Tanya Jingga heran. Ricky mengangguk, benar, ikuti saya Nona. La melangkah pergi, diikuti oleh Jingga walau dalam kebingungan. Ricky mengetuk sebuah pintu yang bertuliskan ruangan CEO. La membuka pintu itu dan mempersilahkan Jingga untuk 13. Masuk. Awalnya, Jingga masih tersenyum. Namun, melihat siapa CEO tempat perusahaannya bekerja sama, membuat Jingga kaget bukan main. Om Angkasa. Pekik Jingga. Angkasa tersenyum, ternyata benar, itu kamu. Angkasa Rodriguez, om dari mantan suaminya. Tak hanya kaget, Jingga rasanya ingin pingsan saat ini juga. Karena rasa kejut yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Awalnya Angkasa juga kaget melihat nama mantan istri keponakannya lewat lamaran kerja yang ia terima dari asistennya. Tanpa pikir panjang, Angkasa langsung menyetujui lamaran kerja itu. Jingga meremas jari jemarinya, ia menunduk takut. Antara pergi dan menetap, itu kebingungan yang Jingga rasakan saat ini. Bukan apa, dia baru terikat kontrak. Sementara, dia akan bekerja dengan om dari mantannya. Bagaimana dia bisa tenang? Duduklah. Titah Angkasa. Kita batalkan saja kontraknya. Putus Jingga, ia tak mau lagi terlibat dengan keluarga mantan suaminya. Angkasa menarik satu sudut bibirnya, apa kamu tak membaca isi perjanjian kontrak? Jika kamu membatalkan kerja sama secara sepihak, maka kamu harus membayar 20 kali lipat dari gaji yang ditawarkan. Jingga mengepalkan tangannya dengan kuat, gajiku 30 juta, dikalikan 20. Aku harus mengganti rugi ratusan juta. Sayang banget kalau kayak gitu. Batinnya. Tapi tiba-tiba, ia mendapat telepon dari guru kedua putranya. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengangkatnya. La lekas menjauh dan mengecilkan volume ponselnya. Berharap, Angkasa tak mengetahuinya. Tapi bertepatan dengan itu juga, Angkasa mendapat telepon dari seseorang. Ya Bu. Apa Arga dan Artan tidak apa-apa? Tanya Jingga khawatir. Ibu bisa ke sini. Artan bertengkar dengan temannya. Apa? Jingga kaget bukan main mendengar Artan bertengkar dengan temannya. La buru-buru pergi mendatangi sekolah kedua putranya. Angkasa tak dapat mencegah kepergian Jingga, ia juga memiliki urusan lain yang lebih mendesak. Cek, baik saya akan segera ke sana. Ucap Angkasa pada seseorang yang ditelepon. La menatikan sambungan itu dan lekas pergi dari kantornya. 1. Setibanya di sekolah, Jingga diarahkan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Dia melihat Artan menangis sembari dipeluk oleh Arga. Sementara di hadapan mereka ada seorang anak perempuan yang sama halnya seperti Artan yang juga sedang menangis. Ada apa ini sebenarnya? Jingga mendudukkan dirinya di sebelah si kembar. Melihat kedatangan sang bunda, Artan melepaskan dirinya dari pelukan Arga dan beralih memeluk bundanya. Maaf Bu, tadinya keduanya hanya mengobrol dan bercanda saja. Tapi tiba-tiba mereka berdebat dan bertengkar. 14. Kami masih bertanya masalah keduanya,
tapi mereka sama-sama tak mau menjelaskan. Terang guru itu. Jingga menatap anak perempuan yang masih menangis terisak. La mencari keberadaan orang tua anak itu tapi ia tak mendapatkannya. Kemana orang tua anak tersebut? Kenapa tidak datang? Pastinya guru memanggil orang tua anak itu juga kan? Orang celewet itu bilang Altan ndak punya ayah Hicks. Kalau ndak ada ayah ndak boleh duduk di depan halus di belakang Hicks. Kamu juga bilang poni nala milingkal nanda dicicil bunda. 2. Kan Citu Cendili yang bilang ndak ada bunda. Dacal cicil nenek lombeng. Pekik Artan tak terima. 5. Sudah, jangan seperti itu. Jingga memeluk putranya, ia tak ingin anak itu kembali berteriak kencang. Setelah Artan tenang, Jingga kembali menatap anak perempuan tersebut. La baru tahu, nama anak itu adalah Nara Geisa dari nemtek bajunya. Bu, apa orang tuanya tak datang? Tanya Jingga, ia berharap orang tua Nara datang agar dapat berbicara dengannya. Baru hari pertama sekolah saja keduanya sudah bertengkar. Bagaimana jika besoknya? Maaf, saya terlambat. Ayah. Jingga terdiam, menatap Nara yang berlari ke arah pelukan seorang pria yang baru saja datang. Wanita cantik itu tertegun sejenak saat dirinya kembali bertemu dengan angkasa. Dia tidak tahu, jika Nara adalah putri pria itu. Sama halnya dengan Jingga, angkasa juga kaget melihat mantan istri keponakannya ada di sekolah yang sama dengan putrinya. Tatapan matanya jatuh pada kedua anak kembar yang tengah dipeluk oleh Jingga. Otaknya langsung mencerna, mencari jawaban atas apa yang dirinya lihat. Silahkan duduk Tuan Angkasa, ucap kepala sekolah. Angkasa mengangguk, ia meraih kursi di sebelah Jingga dan membawa putrinya duduk di sana. Keduanya sempat saling melirik, tapi kembali menatap kepala sekolah yang akan siap mengatakan sesuatu. Keduanya masih anak-anak, masih belum pintar mengendalikan emosi. Tapi Artan sudah bagus mengajak Nara mengobrol. Mungkin ada pembahasan yang menyinggung keduanya. Bu Jingga dan Pak Angkasa, kalian bisa memberi pengertian pada kedua anak ini. Apalagi, peran orang tua sangat penting untuk anak. Terang kepala sekolah. Lia Bu, maafkan anak kami. Kami akan menyelesaikannya di luar sekolah. Sekali lagi, terima kasih Bu. Sela Angkasa yang mana membuat Jingga hendak protes. Angkasa beranjak berdiri, ia menggendong putrinya dan membawanya keluar. Jingga mengikutinya dengan menggandeng tangan kedua putranya. Setelah berada di depan ruang kepala sekolah, Angkasa menghentikan langkahnya. La berbalik dan menatap serius pada kedua anak itu. 15. Mereka putramu dan Delvin atau suami barumu? Tanya Angkasa dengan alisnya yang terangkat satu. Bukan urusan Om. Desis Jingga. Angkasa menarik nafas dalam, ia menatap kedua putra Jingga yang terlihat lesu. Matanya pun menangkap sebuah toko es krim di depan sekolah. Dari sana, ia memiliki ide. Kita mengobrol sebentar di toko es krim itu bagaimana? Ajak Angkasa. Enggak perlu, terima kasih. Ketus Jingga. Artan yang melihat sebuah toko es krim jadi merengek memintanya. Apalagi, cuaca sedang panas seperti keadaan hatinya saat ini. Tapi Altan mau bunda. Altan mau. Haledang kali hati Altan, belikan Altan yang cegel-cegel. Pinta anak itu dengan tatapan berbinar tetang. 5. Angkasa tersenyum, ayo, aku traktir. Bunda Cuka TELAKTILAN. Artan. Jingga menatap putranya tajam. Altan hanya menutup mulutnya menahan rasa senang. Angkasa menangkap raut wajah malu dari wanita di hadapannya. Ayo, Angkasa jalan lebih dulu, terpaksa Jingga mengikutinya. Ketiga anak sudah mendapat es krim masing-masing, dan mereka menikmatinya termasuk Arga. Jingga tersenyum tenang melihat ketiganya kembali akur. Padahal, tadi Artan dan Nara sempat bertengkar akibat kesalahpahaman kecil.
Menjadi single parents tidak mudah bukan? Ya, begitulah. Lebih baik sulit daripada harus jauh dari mereka. Lirih Jingga. Delvin tidak tahu jika dia memiliki anak kembar. Tebak angkasa. Jingga menggeleng, Om tahu sendiri bagaimana pernikahan kami, hancur. Aku tak sempat memberitahunya soal kehamilanku saat itu. Bagaimana bisa aku tahu? Jingga menatap heran jawaban angkasa padanya. Aku tidak tahu masalah yang terjadi dalam keluarga. Aku ini keturunan Rodriguez yang terasingkan. Jingga merubah raut wajahnya, ia menegakkan tubuhnya dan menatap bersalah pada angkasa. Namun, pria itu seolah mengatakannya tanpa beban dan justru tersenyum tipis. Jingga hanya tahu, angkasa jarang berkumpul di keluarga Rodriguez karena kesibukannya bukan karena terasingkan. Bisa dihitung oleh jari, kapan keduanya pernah. 16. Bertemu. Jangan mengasihaniku seperti itu. Kasihani saja dirimu yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan pada keponakanku. Tidak jadi. Jingga tidak jadi kasihan padanya. Kesal, wanita cantik itu meraih buku menu di atas meja dan memukulkannya pada lengan angkasa. Bukannya merasa sakit, angkasa justru tertawa. Benar-benar ya. Om juga duda ngenes ditinggal istri nikah lagi kan? Desis Jingga kesal. Ketiga anak menggermaskan yang menonton adegan mereka tanpa mau ikut campur. Jingga yang merasa kesal memilih untuk pergi sebentar ke toilet. Meninggalkan angkasa yang tersenyum penuh arti menatap kepergiannya. Raut wajahnya saat itu, ditangkap oleh Arga. 1. Om, kamu di sini. Angkasa sedikit terkejut melihat kedatangan keponakannya, Delvin. Entah mengapa ia bertemu dengan pria itu di sini. Aku lihat tadi kamu bersama seorang wanita, apa dia pacarmu? Delvin bertanya dengan nada meledek. Angkasa mendengus kesal, bukan urusanmu. Ayolah, jangan main rahasia begitu dengan keponakanmu ini. Apa keduanya juga calon anak sambungmu hem? Delvin melirik anak kembar yang sedang menatapnya. Ya. Angkasa menjawab sambil matanya menangkap ke arah Jingga yang berdiri mematung melihat kehadiran Delvin. 3. 17. Sentuhan yang berbeda. Wah. Benarkah itu? Delvin terkejut, ia masih tersenyum lebar. Sudahlah, untuk apa juga kamu di sini? Tidak perlu sok akrab denganku. Desis angkasa sinis. Letak begitu dekat dengan Delvin walaupun pria itu tak memusuhinya. Hanya saja, angkasa memang menjauh dari keluarganya terlebih, ayahnya. Aku hanya... Dert. Ponsel Delvin berbunyi. Ia mengangkat telepon yang masuk. Ya sayang. Aku sudah membelikanmu es krim. Lia aku akan ke sana segera. Angkasa memutar bola matanya malas, ia memilih meminum esnya sebelum kembali menatap Delvin yang masih berdiri di sisinya. Pergi sana, kehadiranmu sangat mengganggu. Sindir angkasa tepat mengenai sasaran. 6. Delvin tersenyum, aku pergi dulu kalau gitu. Selamat tinggal anak-anak, Delvin mengusap rambut Arga sebelum beranjak pergi. Apa yang Delvin lakukan, sungguh membuat Arga syok. Seolah ada sengatan listrik yang menyetrum hatinya. Getaran aneh yang ia rasakan saat ini, belum pernah dia rasakan sebelumnya. 1. Sama halnya dengan Arga, Jingga juga terkejut dengan apa yang Delvin lakukan. Secara tak sadar, Delvin menyentuh darah daging yang dulunya dia rencanakan untuk digugurkan. Bagaimana seandainya Delvin tahu jika Arga dan Artan adalah putranya? 1. Jingga. Jingga tersentak kaget mendengar suara angkasa. La mengangkat pandangannya, menatap syok pada angkasa yang entah kapan sudah berdiri di hadapannya. Sejenak, ia menatap ke sekeliling, tak ada lagi keberadaan Delvin di sana. Kamu enggak apa-apa? Tanya angkasa khawatir. Aku enggak apa-apa om, terima kasih. Ucap Jingga sembari mengelus dadanya. Jantungnya tadi seolah berhenti berdetak melihat kehadiran Delvin di sana. Maaf,
Tadi Delvin mengira aku lagi kencan buta. Jadi dia pikir si kembar anak dari wanita yang aku kencani. Ya anggap saja begitu, tak apa. Jawaban Jingga membuat angkasa mematung. Padahal, itu hanyalah jawaban asal Jingga saja karena ia tak terlalu menganggap serius apa yang angkasa katakan padanya. Sudah habis es krim kalian. Ayo kita pulang. Jingga menghampiri keduanya anaknya, meninggalkan angkasa yang masih diam di tempatnya. Jingga lebih dulu membersihkan mulut dan pipi Arga, baru disusul oleh Artan. Setelah keduanya bersih, tatapan Jingga beralih pada Nara yang mengambil tisu sendiri dan mengusap mulutnya. Seolah, anak itu tengah menirunya. 18. Dengan cara mandiri. Kemari, biar tante bantu usapkan. Jingga meraih tisu itu dan membantu Nara mengusap mulut dan pipinya. Sejenak, anak menggemaskan itu menatap Nara dengan binar di matanya yang begitu cerah. Nah, sudah. Bandomu sedikit miring, tante benarkan sebentar, Jingga sangat gemas dengan Nara. Saat tahu dirinya hamil kembar, Jingga sangat berharap salah satu anaknya seorang perempuan. Tapi nyatanya, yang lahir laki-laki. Semua. Sudah, ayo. Kita bersiap pulang. Ayo. Seru Nara dan turun dari kursinya. Namun, hal itu membuat Artan segera mencegahnya. Mau ikut? Nda bica. Jangan juga ikut jadi olang kata Om Lapa, ketindalan itu ayahnya. Kacian itu anak olang. Protes Artan. 4. Nara menatap pada ayahnya sembari memilin jari jemarinya. Angkasa yang melihat tatapan nanar putrinya menghela nafas pelan. Mungkin tadi terlena dengan apa yang Jingga lakukan padanya membuatnya tak sadar main ingin ikut saja. Ayo sayang, kita pulang, angkasa mendekati putrinya, ia meraih anak itu dalam gendongannya. Maaf, Artan tak bermaksud begitu. Ucapannya memang sedikit pedas, tapi dia penyayang kok sebenarnya. Jingga merasa tak enak, ia meraih putranya dalam dekapannya. Angkasa tersenyum, aku tahu, anak kecil memang suka berkata jujur. Tak masalah. Bukan begitu, aku. Bunda, ayo pulang. Arga menarik tangan Jingga, Lata ingin bundanya itu terlalu lama berbincang dengan pria selain keluarganya. Tak hanya pada angkasa, sebelumnya banyak pria yang mendekati Jingga tapi Arga selalu menjauhkannya. 2. Maaf, putraku mengantuk. Soal pemotretan, aku akan datang besok. Jingga buru-buru menggandeng tangan kedua anaknya pergi. Meninggalkan angkasa dan Nara yang menatap kepergian ketiganya. Nara menjauhkan kepalanya ke bahu angkasa, tatapannya terlihat lesu. Ayah, Nalanda Bika punya bunda yah kayak Ci Bibil telompet itu. 9. Angkasa tersenyum, putrinya menamai Artan dengan sebutan, bibir terompet. Sangat lucu didengar, tapi tersirat makna yang cukup dalam. Sabar ya, nanti Nara akan punya bunda kok, bisik angkasa. Haah, jangan bunda peli. Bunda peli cuman datang waktu gigi Nala copot. Maca jadi nenek ompong dulu baru bunda datang. Bener kata Om Liki, ayah duda kalatan. 2. 19. Hari ini Jingga kembali mengantar si kembar sekolah. Sepanjang jalan, dia menasehati Artan agar tak lagi mencari masalah. Artan pun hanya mengangguk saja, dia lebih fokus memakan roti buatan omannya yang sangat memanjakan lidahnya. Dengar semua. Pokoknya bunda enggak mau lagi dengar salah satu dari kalian berkelahi, oke? Lia bunda. Balas keduanya kompak. Kalau macuk telinga kanan tapi keluar telinga kiri, bukan kalah Altan loh. Kalah cuala bunda yang terlalu kopan. Celetuk Artan dengan pipi menggembung penuh dengan roti. 2. Jingga menghela nafas kasar, ia lalu menghentikan mobilnya saat sampai di sekolah si Embar. Artan lekas mencelum pipi Jingga sebelum turun dari mobil. Tapi Arga, dia seolah menunggu sesuatu. Arga enggak turun sayang.
Tanya Jingga bingung melihat putranya yang menatapnya dengan lekat. Bunda dan Om kemarin itu enggak pacaran kan? Jingga tentu kaget mendengarnya, tentu saja enggak. Kami hanya rekan kerja saja, tak lebih dari itu. Balasnya. Baiklah, aku masuk dulu. Arga mencium pipi Jingga, lalu turun dari mobil masuk ke dalam sekolahnya. Jingga tersenyum melepas kepergian kedua anak kembarnya. Setelah keduanya tak lagi terlihat, Jingga kembali merubah ekspresinya. Kenapa Arga mengira aku dan 0 meter angkasa punya hubungan? Hais, anak itu selalu waspada ketika aku dekat dengan pria manapun. Arga, bagaimana Bunda memberimu pemahaman jika Bunda dan Ayah tidak bisa lagi bersama? Lirih Jingga. Lah tidak tahu, bagaimana kehidupannya ke depan nanti. Apa dia menikah lagi, atau tetap sendiri membesarkan si kembar? I0. Ayo pemanasan pagi. Aku mau UP banyak hari ini, ramaikan komen kawan 4. Ayo Kak Jumi, gemparkan. 20. Rasa yang berbeda. Angkasa memijat pangkal hidungnya, ia sedikit pusing sekarang. Namun, dirinya harus datang ke kantor untuk mengecek hasil pemotretan kali ini. Sebenarnya hanya alasan, dia ingin bertemu dengan Jingga. 3. Tuan. Ricky menyapa Angkasa yang baru saja tiba, dia mempersilahkan Angkasa masuk ke dalam ruang pemotretan dan menyaksikan Jingga yang sedang mengambil beberapa sesi foto. Angkasa mendekat, ia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Tak seperti CEO pada umumnya, Angkasa hanya mengenakan celana bahan dan juga kaos abu-abu yang begitu mencetak otot tubuhnya. Mata tajamnya menatap lekat kegiatan yang Jingga lakukan. Model kali ini sangat cantik, sangat sempurna. Puji sang fotografer yang mana membuat Angkasa melirik sinis padanya. Apa kamu dipekerjakan hanya untuk memuji model? Ambil foto, bukan malah asik memujinya. Desisnya kesal. 4. Sang fotografer kaget, begitupun dengan yang lain. Biasanya jika mereka memuji Angkasa akan balik memuji kinerja mereka yang tepat dalam mencari model. Tapi Lini, pria itu justru memarahi mereka. 2. Maaf Pak Bos. Ucapnya dan kembali memotret. Angkasa mengusap dagunya, ia merasa ada yang salah. Tanpa pikir panjang, dirinya melangkah mendekati Jingga dan membenarkan pose wanita itu. Seharusnya seperti ini, jangan terlalu diangkat. Angkasa mengarahkan botol serum yang ada di tangan Jingga hingga membuat jarak keduanya begitu dekat. Ricky yang melihatnya tentu syok, begitu juga dengan yang lain. Biasanya Angkasa hanya menyalahkan dan meminta tim untuk merubahnya. Tapi, sekarang pria itu turun langsung mengubahnya. Pacarnya si Pak Bos kah? Tanya fotografer itu pada Ricky yang masing terbengong. Target pemutus gelar dudanya kali. Gumam Ricky. Tak ingin hilang kesempatan, fotografer itu segera mengambil gambar kala Angkasa dan Jingga sedang mendekat. Pose keduanya sudah seperti model, tampan dan cantik. Sangat sempurna. Bagus enggak? Ricky melirik foto yang berhasil rekannya itu ambil. Nanti Tuan marah, abis kamu. Ancan Ricky. Sedang apa kalian? Yang lain kerja kalian misuh-misuh. Angkasa tiba-tiba sudah berada di dekat keduanya. Mereka tentu saja kaget ditegur seperti itu. Anu Pak Bos. Angkasa menyipitkan matanya penuh curiga, ia mengambil kamera dari tangan karyawannya itu dan melihat apa yang pria itu lakukan. Pandangannya merubah, raut wajahnya tak sedingin tadi. 21. Abis sudah riwayatmu Jalu. Bisik Ricky. 3. Mana aku tahu bang, tamat sudah nasibku. Di saat Jalus sudah takut, Angkasa justru mengembalikan kameranya tanpa omelan sedikitpun. Jangan lupa cetak juga dan berikan pada saya. 3. Ricky dan Jalus syok bukan main. Keduanya melongo menatap kepergian Angkasa yang keluar ruangan tanpa mengatakan apapun lagi. Pernah dengar cerita setan menyerupai manusia enggak?
Kalau di kampungku itu nama setan kembar, bisik Jalu. 6. Jangan sembarangan, nanti Tuan marah lagi abis kamu. Ricky pergi menyusul angkasa, meninggalkan Jalu yang mengerucutkan bibirnya kesal. Selepas sesi pertama usai, Jingga harus berganti pakaian. Karena di sesi foto nanti ada kegiatan yang berkaitan dengan air, Jingga harus memakai pakaian tanpa lengan hingga memperlihatkan bahu mulusnya. 1. Modelnya mana? Ini jam berapa? Jam 11 harus udah selesai pemotretan untuk hari ini. Angkasa kembali ke ruang pemotretan. Sebab dia tahu, jam 11 nanti Jingga harus menjemput kedua anaknya di sekolah. Itu Pak Bos, lagi didandani. Jawab Jalu yang masih fokus pada kameranya. Angkasa mengalihkan pandangannya, ia mematung kala melihat penampilan Jingga saat ini. Siapa yang memintanya memakai pakaian itu? Angkasa tiba-tiba meninggikan suara, ia meraih selimut dan menutupi tubuh Jingga yang terbuka. Semuanya heran, Jingga pun heran. Dia merasa masih mengenakan pakaian. Kenapa Angkasa begitu marah? Tapi ini bagian dari sesi foto dari lip cream yang sebentar lagi launching. Terang Rocky. Angkasa menggeleng, ganti konsep, saya gak mau yang seperti ini. Pikirkan konsep yang lain, buruk sekali ide kalian itu, omel Angkasa.